Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Kaifa halukum? Anak-anak ibu semuanya. Semoga anak ibu semuanya dalam keadaan sehat. Dan bagi anak ibu yang lagi sakit atau kurang enak badan, semoga semuanya cepat fit kembali dan sehat kembali. Nah, hari ini kita akan masuk lagi yaitu pelajaran kita tema yang kedua dengan judul Kegemaranku. Dan subtema yang kedua, Ana senang bernyanyi dan menari. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran kita, maka ada baiknya agar ilmu yang kita dapatkan nanti berkah, maka kita mulailah pelajaran kita hari ini dengan membaca istighfar terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. Nah, setelah itu kita lanjutkan dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan masuk pelajaran yaitu SBDP kita dan matematika. Tapi ibu mau bertanya dulu tentang pelajaran yang kemarin, yaitu aturan pada saat berolahraga. Nah, siapa yang masih ingat apa saja aturan pada saat berolahraga? Ya, pada saat berolahraga kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu agar olahraga kita, kegiatan kita dicatat sebagai amal ibadah. Nah, apalagi kita sebagai orang Islam, orang mukmin, itu adalah senjatanya adalah doa. Jadi apapun yang kita lakukan mulailah dengan berdoa, minimal kita membaca basmalah. Nah, hari ini ibu akan mengingatkan kembali yaitu setelah berdoa apalagi yang kita lakukan? Ya, yaitu kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Tujuannya apa pemanasan itu? Ya, tujuan pemanasan adalah agar pada saat berolahraga kita tidak mengalami cedera. Nah, kemudian apalagi aturan pada saat berolahraga? Misalnya kemarin, yaitu olahraganya adalah berenang. Nah, aturannya apa? Yaitu misalnya kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin itu wajib menutup aurat. Nah, aturannya maka kita harus menutup aurat walaupun kita mau berenang. Kita bisa menggunakan pakaian renang yang menutup aurat kita. Kemarin ibu sudah menjelaskan bahwa batasan aurat laki-laki itu adalah sampai di lutut. Jadi tidak ada anak-anak ibu yang laki-laki menggunakan celana di atas lututnya. Nah, kemudian yang perempuan aturannya adalah hanya bisa terlihatnya bagian muka dan telapak tangannya, bagian tangan. Jadi yang lainnya itu adalah aurat, maka auratnya harus ditutup. Nah, itulah pelajaran yang kemarin. Kemudian pada saat di kolam renang, kan tempatnya basah. Apakah yang harus kita lakukan? Ya, kita tidak boleh berlari-lari di pinggir kolam renang karena licin. Takutnya kita akan terjatuh. Nah, itulah aturan-aturan yang telah kita pelajari kemarin. Tujuan pelajaran kita hari ini adalah agar anak ibu semuanya mengetahui gerak tubuh melalui tari. Nah, kemudian kita juga akan belajar tentang pengurangan. Kemarin kita sudah belajar tentang penjumlahan. Hari ini kita akan mendalami lagi yaitu tentang pengurangan. Di buku antum itu ada tarian. Yang pertama adalah tari topeng. Nah, tari topeng itu berasal dari Betawi. Nah, tari topeng itu adalah kenapa dikatakan tari topeng? Karena pada saat menarikannya, yang menarikan itu dia memakai topeng. Nah, kemudian yang kedua adalah tari saman. Tari saman ini berasal dari daerah Aceh. Tari saman ini biasanya dilakukan dengan duduk dan biasanya dilakukan tidak sendirian, tapi beramai-ramai. Nah, kemudian yang ketiga adalah tari piring. Tari piring itu adalah tari yang menggunakan piring yang diletakkan di tangannya. Tapi tidak jatuh loh nak. Karena apa? Karena mereka sudah terbiasa, sudah mahir dalam melakukannya. Nah, siapa yang tahu tari piring ini berasal dari daerah mana? Ya, tari piring ini berasal dari daerah Sumatera.
Sumatera Barat yang biasa kita sebut dengan Padang. Nah, demikianlah itu tari-tarian yang berasal dari daerah. Ada lagi yaitu misalnya tari tortor. Tari tortor itu berasal dari Sumatera Utara. Nah, kalau dari Jambi, siapa yang tahu tari apa? Ya, kalau dari Jambi ada tarian yang namanya tarian Selampi 8 dan ada juga tari Sekapur Siri. Nah, tari Sekapur Siri itu biasanya digunakan pada saat acara-acara tertentu. Yang Ibu sebutkan tadi adalah nama-nama tarian tradisional yang ada di Indonesia. Karena Indonesia mempunyai banyak provinsi, maka setiap provinsi itu memiliki tarian yang berbeda. Nah, kemudian di sini kita juga akan mengetahui tarian, yaitu selain tarian tradisional adalah tarian kreasi. Nah, contoh tarian kreasi adalah tarian yang dengan mengikuti gerak lagu. Nah, mau tahu bagaimana tariannya? Sebagai contoh, nanti anak ibu semuanya akan menyimak tentang tarian kreasi Assalamualaikum. Silakan anak ibu simak tariannya berikut ini. Wahid, Isnan, Selasa. Nah, bagaimana anak-anak ibu semuanya? Bagus bukan tariannya? Nah, silahkan nanti di rumah anak ibu hafalin gerakan tariannya. Kemudian silahkan anak ibu rekam pada saat anak-anak ibu semuanya menari dan kirimkan ke ibu ya nak. Selanjutnya kita akan masuk yaitu pelajaran matematika tentang pengurangan. Tapi sebelumnya anak ibu akan ibu ingatkan kembali yaitu tentang pengurangan itu. Kita tentunya tidak mau pahala kita berkurang. Betul bukan nak? Ya, kita pasti ingin pahala kita bertambah. Karena apa? Karena itu adalah tiket kita menuju surga. Nah, adapun pahala kita bisa berkurang, kenapa? Salah satunya adalah yaitu anak ibu melakukan ghibah atau membicarakan orang lain di belakangnya. Nah, tahu nggak nak? Ghibah itu kita mungkin kita pahala sholat kita itu bisa diambil karena kita ghibah jadi habis, jadi tidak ada lagi pahala kita karena adanya pengurangan karena perilaku kita yaitu ghibah. Nah, ibu harap anak ibu tidak ada yang melakukan hal seperti itu. Ibu akan menjelaskan di sini yaitu ada dua gambar, yaitu gambar bunga dan gambar segitiga. Nah, bagaimana cara melakukan pengurangannya ya nak? Silahkan simak ya nak. Nah, sekarang pertama gambar bunganya kita hitung terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, bunganya berjumlah 9. Dikurang 5, jadi dia meminta menguranginya 5. Sekarang yang dikurangnya kita coret ya nak. Sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi setelah dicoret ada beberapa bunga yang tidak tercoret. Maka itulah hasilnya. Kita hitung bersama ya nak, berapa jumlah bunga yang tidak dicoretnya. 1,
1, 2, 3, 4. Jadi jumlahnya adalah 4. Dapat kita ketahui bahwa 9 dikurang 5 adalah 4. Nah, agar lebih mengerti lagi, silakan simak penjelasan yang kedua. Yang kedua adalah gambar segitiga. Sekarang kita hitung bersama ya nak, gambar segitiganya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ada 11. Ingat, angka 11 itu adalah angka satunya 2, seperti ini. Nah, kemudian kita akan mengurangi sebanyak 7. Ingat cara tadi, 7 berarti kita kurangi, berarti kita coret agar anak ibu tahu berapa hasilnya. Oke ya, berarti yang kita coret adalah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi hasilnya berapa? 11 dikurang 7. Ya, kita hitung bersama ya nak. 1, 2, 3, 4. Nah, jawabannya juga 4. Berarti 11 dikurang 7 adalah 4. Nah, agar anak ibu semuanya lebih memahami lagi tentang materi yang telah kita pelajari, maka silakan anak ibu buka bukunya, yaitu halaman 60 dan 61. Ibu ulangi ya nak, halaman 60 dan 61. Itu untuk tugas yang pertama. Tugas yang keduanya apa? Yaitu anak ibu membuat video, merekam pada saat antum melakukan gerakan tarian, yaitu tarian kreasi Assalamualaikum tadi, seperti yang telah antum lihat tadi. Nah, untuk kesimpulan kita hari ini adalah bahwa pada saat pembelajaran tentang pengurangan itu adalah hasilnya akan semakin sedikit. Tadi ibu kasih contoh lagi, misalnya yaitu tadi 9 dikurang 5. Nah, 9 dikurang 5 berapa? Kita pegang tangan kita 9, jari kita 9, terus kita ambil 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sisanya adalah 1, 2, 3, dan 4. Jadi sisanya adalah 4. Jadi pada saat melakukan pengurangan itu pasti hasilnya bukan bertambah tapi semakin sedikit. Kemudian kesimpulannya yaitu dalam tarian tadi kita sudah mengetahui ada tarian daerah atau tarian tradisional dan tarian kreasi. Nah, tarian kreasi adalah tarian dengan mengikuti gerakan dari lagu. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan ibu mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi masih banyak kekurangan-kekurangan. Dan ibu akhiri lagi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.